Ada partai yang peduli akan umat beragama dan benar-benar melawan intoleran di Indonesia. Bukan saya mau bahas partainya, tapi menurut saya partai ini harus kita support, kita dukung, karena cuman partai ini yang meresponi saat gereja dibubarkan, saudara. Saat gereja disegel. Iya, saudara. Saya ngeliat beritanya ini, aduh, harus gereja YouTube harus menyuarakan ini. Shalom, selamat hari Jumat Agung. Kembali lagi di channel Gereja YouTube bersama saya Leonardo Sirait di Opini Gereja YouTube. Brilian, 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 yang sangat cocok untuk disematkan partai panutan toleransi ini. Saya sendiri apresiasikan kalau ada 5 partai seperti ini di Indonesia, pasti mungkin Indonesia akan damai sukacita kali ya. Pasti tentram kali ya. Saya yakin Indonesia damai lah gitu ya. Saya yakin Indonesia tidak pecah belah soal agama. Ya. Ada berita baik, saudara. Ada partai yang peduli akan umat beragama dan benar-benar melawan intoleran di Indonesia. Bukan saya mau bahas partainya, tapi menurut saya partai ini harus kita support, kita dukung, karena cuman partai ini yang meresponi saat gereja dibubarkan, saudara. Saat gereja disegel. Iya, saudara. Saya ngeliat beritanya ini, aduh, harus gereja YouTube harus menyuarakan ini. Ketika saya baca ini berita, sangat luar biasa, saudara. Akhirnya saya penasaran dan sebagainya, saya lihat, cek gitu kan. Ada judulnya tuh, bertemu Menteri Agama, PSI minta hentikan diskriminasi pembangunan rumah ibadah minoritas. Maaf dulu nih, saudara, PSI itu Partai Solidaritas Indonesia ya. Ya, setahu saya itu. Buat saya ini berita yang sangat penting. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini Senin kemarin, saudara, mendatangi Menteri Agama Yakut Koli Komas. Tujuan mereka cuma satu. Mereka meminta pemerintah untuk meninjau kembali surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan rumah ibadah. Jujur, saya anggap penting ini, saudara. Karena, saudara, di tahun-tahun ini terus berlangsung aksi-aksi pelarangan rumah ibadah. Rumah ibadah disegel, terus dibubarkan, seperti di Lampung dan sebagainya. Dalam tahun ini aja udah berapa kali terjadi penyegelan, pembubaran gereja. Makanya, saudara, saya mau ngebahas ini karena tidak ada pernah saya dengar partai politik ataupun partai politik lain yang bicara soal penindasan hak asasi warga untuk beribadah. Menyuarakan ini nggak ada. Partai nasionalis pun tidak ada, saudara. Kesan partai-partai politik yang ada di parlemen menganggap pelarangan pendirian rumah ibadah adalah isu yang terlalu sensitif, saudara.
untuk diadvokasi. Bahaya, nanti jelek kalau diangkat ini. Tapi PSI berani, saudara. Makanya saya juga lihat ini keren. Mana ada, saudara, saat RT yang di Lampung membubarkan, kita lagi ibadah, dibubarin, ditunjuk-tunjuk gitu. Bubar, berhenti. Nggak ada partai, cuman PSI yang ini. Saya bukannya dukung ini ya, tapi yang jelas respon mereka cepat, saudara. Perlawanan ataupun ini langsung tentang ibadah umat Kristen dan sebagainya, bagaimana beribadah yang ditindas, mereka responin. Saya salut. Jadi bila kini PSI muncul untuk memperjuangkan beribadah, ini tentu istimewa, saudara. Jujur saya salut sama PSI. Satu-satunya partai yang melirik tentang hal asasi beribadah. Satu-satunya partai yang saya survei melirik tentang hak untuk beribadah. Kalau yang tertindas, keadilan untuk beribadah, ada dia di berita-beritanya. Saya juga pernah dengar di tahun 2019 tuh ketuanya saat itu berbicara pidato tentang toleransi beragama, dan itu benar-benar diangkat dan diperhatikan soal ini. Nanti saya coba kasih videonya ya. Itu tahun 2019 saya dengar itu ininya. Pada saat itu ketuanya masih Grace, dan tetap masih konsisten sampai saat ini tentang melawan intoleran di negeri ini. Kita lihat, saudara, semakin banyak berita-berita pelarangan hak umat Kristen beribadah. Sudah sering kita dengar kan, aksi-aksi ini lazim dilakukan dengan cara yang tak beradab. Di beberapa tempat, jemaat gereja yang sedang melakukan kebaktian bahkan digeruduk dan diusir keluar dari tempat ibadahnya sendiri. Para penggeruduk biasanya akan mempersoalkan ketiadaan izin mendirikan bangunan, izin IMB gereja tersebut. Padahal saat jemaat gereja berusaha memperoleh izin, mereka akan mengalami ribuan kesulitan. Saya percaya, saudara, ada kesaksian dari pendeta yang mau bikin gereja aja untuk izinnya aja bisa sampai MM-an. Ini sedih, saudara. Oh, ternyata begini gitu. Iya. Cuman ya udahlah. Namanya kita mau beribadah, mau nggak mau, saya percaya Tuhan izinkan, Tuhan berikan, dan pastinya gereja itu diberkati, ya kan? Untuk izinnya aja susah, saudara. Jadi aneh gitu, izin, maksudnya izin bangunan, izin ini semua gitu lah, kesulitan lah, ada aja lah gitu, disokong-sokong oknum-oknum yang nggak jelas. Kesulitan inilah membuat mereka jadi bertahun-tahun tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Saya sendiri memperoleh informasi tambahan yang memperumit persoalan, saudara. Ternyata kesulitan untuk memperoleh izin membangun gereja itu datang juga dari tujuan memeras pengurus gereja. Iya, jadi saudara, kelompok-kelompok anti gereja itu, pembangunan gereja itu, sebagian sebenarnya sekedar lagi cari uang, saudara. Serius, lagi cari uang. Nanti disamperin, minta lagi, Pak ini Pak, takutnya rame Pak, gitu kan, samperin, gitu. Itu lucu, saudara, sebenarnya. Cuman ya udahlah gitu. Tapi kita harus terus menyuarakan. Mereka akan terus menekan pengurus gereja agar bersedia membayar. Persis lah kalau dibilang seperti kelakuan preman gitu ya, atau oknum-oknum preman yang nagih utang atau apa gitu kan.
ini tiap ibadah atau apa gitu kan. Makanya saya jujur support banget kedatangan PSI ke Kementerian Agama. Itu keren sih saudara. Dan menurut saya berlangsung atas dasar keprihatinan mereka gitu. Mereka peduli, akhirnya sampai datang ke kementerian. Saya pengen juga sih sampai ke kementerian gitu, menyampaikan aspirasi. Saya juga pernah dulu demo atau menyuarakan di depan Kementerian Agama, tapi nggak diajak masuk. Tapi PSI ini bisa masuk, itu sangat luar biasa saudara. Diizinkan gitu, walaupun dalam roda partai gitu. Kalau saya kan cuma rakyat jelata bersama rekan-rekan gitu kan, menyuarakan inspirasi. Tapi ya is okay lah ketika PSI bisa masuk ke kementerian dan menyampaikan aspirasi mereka. Menurut saya kedatangan Grace dan tim PSI ke Menteri Agama adalah langkah yang konkret saudara. Dia dan PSI meminta Menteri Agama meninjau kembali peraturan bersama dua menteri. Ini yang selama ini saya suarakan saudara. Dan akhirnya kepincut gitu loh, kena gitu loh. Tolong ditinjau Pak, peraturan bersama dua menteri yang dikeluarkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada 2006. Itu yang bikin kegaduhan kalau menurut saya ya. Mungkin sesama PSI, pasal-pasal dalam peraturan bersama tersebut berperan besar dalam fenomena pelarangan rumah ibadah. Saat ini secara lebih fisik, Grace mempersoalkan diperlukannya rekomendasi dari lembaga yang disebut Forum Kerukunan Umat Bersama atau FKUB. Dalam proses pendirian rumah ibadah, PSI menganggap persyaratan rekomendasi tersebut sebaiknya dihapuskan karena selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keluarnya izin pembangunan gereja. Keren, mudah-mudahan didengar oleh Pak Menteri dan Pak Menteri bisa meresponi baik apa yang sudah disampaikan gitu ya. Menghapus itu memang gak gampang, tapi paling tidak ada titik terang yang bisa atau celah yang masuk untuk memberikan arahan ini saudara. Ternyata masukan PSI itu disambut gembira oleh Menteri Agama. Puji Tuhan, ini mantap. Yakut setuju dengan gagasan bahwa pendirian rumah ibadah seharusnya hanya membutuhkan satu rekomendasi, yaitu dari negara melalui Kementerian Agama. Dalam pertemuan itu, kata Grace PSI juga mendorong hadirnya aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil, dan tidak diskriminatif terhadap atau terkait pendirian rumah ibadah. PSI juga akan datang menemui Menteri Dalam Negeri. Grace berharap bila peraturan bersama itu bisa dikoreksi dalam waktu dekat ini, maka menjadi warisan yang sangat berharga sebelum pemerintahan Jokowi berakhir tahun depan. Sebelumnya, pada awal Maret 2023 lalu, PSI juga sudah mengajukan keberatan hak uji material ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama menteri tersebut. Apa yang dilakukan PSI ini memang luar biasa. Penting bagi kita saudara, sangat penting bagi kita. Makanya saya mengajak saudara gereja YouTube khususnya untuk terus mendoakan agar dikirimkan orang-orang baik, orang-orang yang peduli akan hal ini, yang toleransi beragama di Indonesia, menegakkan toleransi beragama di Indonesia, orang-orang yang peduli terhadap persatuan Indonesia.
Bukannya saya mau bahas partai di gereja YouTube, saudara. Bukan gitu. Tapi ini penting menurut saya, saudara. Tapi menurut saya ini harus kita suarakan. Partai yang peduli dengan tempat-tempat ibadah, perizinan, dan lain-lain. Iya, harus kita suarakan. Terserah apa pandangan saudara tentang video ini, saya up di gereja YouTube. Dan menurut saya ini sangat penting untuk membakar semangat api itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita PSI yang sekarang berjuang untuk toleransi beragama di Indonesia. Lihat partai lain, diam aja kan, saudara. Di saat rumah ibadah disegel, partai lain diam. Dalam 3 bulan ini, berapa gereja ditolak? Berapa gereja dibubarkan? Saya sebenarnya capek kasih taunya. Pasti saudara udah tahu lah bagaimana kita ditindas, nggak dapat keadilan di negara kita sendiri gitu kan. Apalagi yang dilakukan Bupati Purwakarta. Ya, aksi tersebut adalah pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi, saudara. Sebagai kepala daerah, seharusnya justru memfasilitasi jika ada umat beragama ingin mendirikan tempat ibadah, ya dibantu. Kalau ada syarat yang belum dipenuhi, bantu umatnya, bantu umat beragama itu untuk menyelesaikannya. Atau jika ada penolakan dari kelompok-kelompok agama lain, ajak dialog, jangan main segel lah. Menuruti kehendak kelompok-kelompok intoleran. Aduh, sedih, saudara. Kalau sempat kepala daerah memberikan ruang kepada orang-orang yang intoleran, kelompok-kelompok radikal, sedih negeri ini, saudara. Serius. Dari awal Januari 2023, saudara, saya sudah menyuarakan ini dan menegaskan intoleran beragama tidak boleh didiamkan dan dibiarkan terus terjadi. Pembiaran atas perilaku itu akan menyuburkan bibit-bibit perpecahan, saudara. Bahkan lebih jauh dari itu, berpotensi menyebabkan perpecahan di negeri ini, saudara. Seharusnya bupati ini udah sadar, udah harus tahu, apalagi yang kemarin udah dipanggil sama Presiden Jokowi ke SICC, udah dikasih tahu tentang peringatan Presiden Jokowi agar kepala daerah tidak boleh menghambat umat beragama mendirikan tempat ibadahnya. Bahkan kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Tidak ada peraturan maupun kesepakatan warga yang menimbulkan kekacauan, hambatan dalam hak beragama dan beribadah seluruh masyarakat. Karena konstitusi menjamin, saudara. Saya sangat mengapresiasi sikap PSI yang konsisten menyuarakan ketidakadilan yang menimpa kalangan minoritas, khususnya kita sendiri, saudara. Sikap PSI berbeda dengan sebagian besar partai lainnya yang diam 1000 bahasa menyikapi persoalan ini. Semoga suara PSI didengar oleh Bupati Purwakarta juga nih, dan kepala daerah lainnya. Lawan intoleransi. Memang orang Kristen akan terus ditindas, sudah biasa. Tapi saya salut dengan PSI yang berani menyuarakan ini. Gak gampang juga untuk sebuah partai prihatin dan peduli untuk melawan intoleran di negeri kita Indonesia ini, saudara. Ya,
Kita doakan perjuangan PSI untuk memperjuangkan hak pembangunan gereja dengan menghilangkan rekomendasi FKUB. Itu tentu sangat bernilai. Kita harapkan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bisa sama-sama duduk kembali untuk menulis ulang peraturan pembangunan rumah ibadah. Ini penting karena umat Islam, umat Kristen, dan juga umat agama lain adalah umat bersaudara dalam Indonesia yang satu, kedaulatan NKRI. Terus doakan agar ada orang-orang baik dan peduli untuk Indonesia, saudara. Saya dukung perjuangan saudara-saudara kita, PSI, maju terus. Terima kasih buat pengabdiannya kepada negeri ini, kepeduliannya kepada kita. Terima kasih saudara. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan terus dimuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial saudara, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton, ya, jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini untuk bisa terus dikumandangkan dan pastinya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Kristus dipermuliakan, dan nama Tuhan terus kita kumandangkan. Terima kasih saudara. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.